dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah untuk Allah. Maka janganlah kau menyembah apapun di dalamnya selain Allah. Jika dikaitkan dengan bumi ini, masjid bukan hanya sekedar tempat sarana penyucian. Di sini kata masjid juga tidak lagi hanya berarti bangunan tempat sholat atau bahkan bertayamum sebagai cara bersuci pengganti wudhu. Tetapi kata masjid dari sini berarti juga tempat melaksanakan segala aktivitas manusia yang mencerminkan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, masjid menjadi pangkal tempat kaum muslim bertolak sekaligus pelabuhan tempatnya berasau. Bisa di ini stop dulu, kita dengerin azan dari tempat Mas Tegar dulu ya. Apa di mikrofonnya diinikan aja, dinyalakan. Biar azannya kedengeran. Nah. Monggo. Dan selanjutnya akan dibawakan oleh saudara Wendy Nur Hermansyah. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Aldi. Saya akan melanjutkan presentasinya tentang fenomena masjid. Masjid merupakan suatu fenomena yang jamak di kalangan kaum muslimin. Seluruh dunia mendirikan masjid, mulai dari benua Asia, tempat awal masjid didirikan, sampai ke benua Australia, Amerika, Afrika, dan Eropa. Pendirian masjid menjadi fondasi utama di mana Islam berkembang. Hal ini disebabkan ada sebuah kewajiban untuk melaksanakan salat 5 waktu yang biasa dilakukan dengan berjamaah ke masjid. Masjid merupakan salah satu karya budaya umat di bidang teknologi konstruksi yang telah dirintis sejak masa permulaannya. Ini lantas menjadi ciri khas dari suatu negeri atau kota Islam. Perwujudan bangunan masjid juga merupakan lambang dan cermin kecintaan umat Islam kepada Allah dan menjadi bukti tingkat perkembangan kebudayaan Islam. Bangunan-bangunan masjid yang menakjubkan keindahannya di bumi Spanyol, Syria, Kairo, Baghdad, dan sejumlah tempat di Afrika menjadi bukti peninggalan monumental umat Islam yang pernah mengalami kejayaan di bidang teknologi konstruksi, seni, dan ekonomi. Masjid memiliki sejumlah komponen yaitu kubah, menara, mihrab, dan mimbar. Adapun komponen masjid yang khas terdapat di Indonesia adalah beduk. Selain digunakan untuk tempat melaksanakan salat 5 waktu, salat Jumat, salat tarawih, dan ibadah-ibadah lainnya, masjid juga digunakan untuk kegiatan syiar Islam, pendidikan agama, pengajian, dan kegiatan lainnya bersifat sosial. Rasulullah mempergunakan masjid sebagai tempat untuk menjelaskan wahyu yang diterimanya, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan para sahabat tentang berbagai masalah, memberi fatwa, mengajarkan agama Islam, membudayakan musyawarah, menyelesaikan perkara-perkara dan perselisihan-perselisihan.
tempat mengatur dan membuat strategi militer, dan tempat menerima putusan-putusan dari Tanjung Arabia. Gimana nih Pak Adan ke? Waduh, gantian azan. Nanti tempat saya habis ini yang azan. Karena kan kalian duluan ya. Ya udah, ini apa namanya, di unmute dulu. Matiin apa? Benerin. Matiin dulu, nanti lanjut lagi habis ini. Ini azan Android apa azan masjid? Azan masjid apa azan Android ini? Android itu, Pak. Ya, kita tunggulah ya. Sudah Pak, dilanjut aja Pak. Ya, lanjut. Rasulullah mempergunakan masjid sebagai tempat untuk menjelaskan wahyu yang diterimanya, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan para sahabat tentang berbagai masalah, memberi fatwa, mengajarkan agama Islam, membudayakan musyawarah, menyelesaikan perkara-perkara dan perselisihan-perselisihan, tempat mengatur dan membuat strategi militer, dan tempat menerima perutusan-perutusan dari semenanjung Arabia. Kisah Masjid Dirar. Ketika Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, beliau merasakan pentingnya membangun rumah ibadah yang dapat digunakan umat Islam bersama-sama. Oleh sebab itu, ditemani para sahabat, Rasulullah membangun masjid pertama dalam sejarah Islam yang kemudian dikenal dengan Masjid Quba. Sebagaimana digambarkan oleh para sejarawan, Masjid Quba memiliki arsitektur yang sangat sederhana. Dindingnya terbuat dari tanah liat, tiang dan atap dari pohon dan pelupuh kurma, serta hanya berlantaikan tanah. Ketika kaum muhajirin berniat memugar masjid tersebut, Rasulullah menolaknya. Masjid Quba sangat sederhana, namun Allah menyebut masjid ini sebagai masjid yang dibangun atas dasar ketakwaan sejak awal berdirinya. Sementara orang-orang yang berada di dalamnya adalah orang-orang yang selalu membersihkan diri mereka. Setelah Masjid Quba berdiri dan menjadi pusat kegiatan umat Islam, mulailah orang-orang munafik merasa tidak tenang atas persaudaraan yang erat di kalangan umat Islam. Mereka lantas membangun Masjid Dirar yang bagus di Madinah untuk memecah belah persaudaraan dan melemahkan persatuan umat Islam. Allah membocorkan tipu daya orang kafir dan kaum munafik yang telah membangun Masjid Dirar tersebut dalam firman-Nya, Walladzina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minina wa irsyadan liman qaraballahu wa rasulahu min qablu wa la yahlifunna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadibun. Artinya, dan di antara orang-orang munafik itu ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudaratan pada orang-orang mukmin, untuk kekafiran dan untuk memecah belah antara orang-orang mukmin, serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka sesungguhnya bersumpah, kami tidak menghendaki selain kebaikan. Dan Allah menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta dalam sumpah. Mengetahui siasat buruk orang-orang munafik, Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk meruntuhkan masjid tersebut. Kemudian lokasi bangunan Masjid Dirar dijadikan tempat pembuangan sampah dan bangkai binatang. Demikian akhir dari masjid yang didirikan atas dasar kemunafikan dan niat yang tidak baik. Niat untuk memecah belah umat Islam, melakukan
propaganda-propaganda yang memicu permusuhan di antara sesama muslim. Baik, kalau gitu, dikarenakan tidak ada saudara Fauzi Ubaidillah, berikut saya akan lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Cara memakmurkan masjid. Inti dari memakmurkan masjid adalah menegakkan sholat berjamaah yang merupakan salah satu syiar Islam terbesar. Sementara yang lain adalah pengembangannya. Salat jamaah merupakan indikator utama keberhasilan kita dalam memakmurkan masjid. Jadi keberhasilan dan kurang berhasilnya dalam memakmurkan masjid dapat diukur dengan seberapa jauh antusias umat Islam dalam menegakkan sholat berjamaah di masjid. Masjid harus senantiasa dijaga dan dirawat dengan baik. Karena masjid adalah kepunyaan Allah. Maksudnya ialah memiliki arti yang sangat dalam dan bersifat magis. Dalam arti, masjid senantiasa dijaga kebersihannya, diperindah bangunannya, dan dimakmurkan lingkungannya. Sangat memalukan rasanya bila rumah Allah tidak sebagus rumah-rumah tetangga yang ada di sekitar masjid. Sudah pasti bagi setiap jamaah merasa malu bila masjid terlihat kotor, tidak indah, bau, dan terkesan tidak terawat. Masjid adalah titipan dari Allah dan sudah menjadi tanggung jawab jamaah bersama untuk menjaga serta merawat masjid dengan sebaik-baiknya. Memakmurkan masjid memiliki maksud yang luas, yaitu mengadakan berbagai kegiatan keagamaan dan bernilai ibadah. Sehingga masjid menjadi termakmurkan dengan baik. Adapun bentuk kegiatan yang diadakan masjid di era milenial sekarang yaitu majelis taklim, taman pendidikan Al-Quran, penyelenggaraan haji dan umroh, adanya remaja masjid, perpustakaan masjid, koperasi, dan poliklinik masjid. Perkembangan ini tentunya menggambarkan kepada semua orang bahwa di era milenial sekarang ini masjid membawa perubahan signifikan yang pastinya bermanfaat bagi semua jamaah dan bernilai ibadah tentunya. Setiap anggota masyarakat dan orang-orang yang ada di sekitar masjid merupakan bagian dari masjid. Secara tidak langsung, mereka adalah pilar utama dalam upaya meramaikan rumah Allah yang telah dibangun. Hal ini didukung dengan adanya pengurus dari masjid yang ada. Pengurus dapat mengupayakan suatu cara bagaimana setiap anggota masyarakat yang tinggal dekat masjid dapat meramaikan secara bersama-sama. Dengan demikian, akan terlihat berfungsinya dan meningkatkan nilai agama bagi setiap masyarakat yang ada. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa memakmurkan masjid ialah tugas kita, semua tentunya pengurus masjid yang telah dibentuk pada setiap masjid mestinya mengupayakan sebuah upaya bagaimana semua masyarakat dalam memakmurkan masjid dengan baik. Cara yang biasa dilakukan seperti pengurus memperhatikan pembangunan masjid baik itu memperindah maupun menambah daya tarik pada masjid. Selanjutnya, bekerja sama dengan jamaah dalam mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan sehingga masjid memiliki beberapa agenda bagi khayalat ramai. Syekh Muhammad Ali Ashabuni dalam Rawaiul Bayan, tafsir ayatul ahkam, menerangkan ada dua cara memakmurkan masjid. Beliau mengatakan, sebagian ulama berpendapat bahwa memakmurkan masjid adalah dengan cara membangun, memperkuat, dan memperbaiki bangunan yang rusak. Sementara pandangan lain mengatakan yang dimaksud memakmurkan masjid ialah mengerjakan sholat dan segala bentuk ibadah di masjid. Fungsi masjid baik pada era Rasulullah
dan era milenial tentunya kita menemukan fakta yang berbeda. Sejarah memperlihatkan bahwa di era Rasulullah, masjid bukan hanya sebagai tempat sholat saja, akan tetapi juga menjadi tempat berbagai keperluan seperti tempat belajar agama, silaturahim antar umat, tawanan perang, mengatur strategi perang, tempat peristirahatan musafir, dan lainnya. Menariknya di era milenial sekarang ini, masjid lebih terfokus pada kegiatan keagamaan yang bersifat murni, seperti kajian keagamaan, memperingati hari besar Islam, dan para muslim milenial menjadi sebuah warna baru bagi masjid. Tak jarang pengurus masjid beserta perangkat lainnya menghadirkan para ustadz ustazah untuk mengisi kegiatan keagamaan di berbagai masjid. Hal ini tentunya adalah sebuah pembaruan yang ada di era milenial sekarang ini. Dengan upaya ini menghadirkan umat yang mau bekerjasama demi melakukan rumah Allah. Setiap muslim sangat diharuskan untuk membangun masjid sesuai kemampuannya, baik dengan bentuk materi maupun non-materi. Oleh sebab itu, marilah kita berusaha untuk membangun masjid-masjid Allah sesuai kesanggupan kita semua. Sebab keimanan yang sempurna itu hanya ada pada diri orang-orang membangun masjidnya. Dan merekalah yang mendapat petunjuk dan akan meraih surganya kelak. Dengan kembalinya misi masjid seperti dahulu kala lewat proses memurkan dengan berbagai kegiatan atau aktivitas keislaman, sosial dan pendidikan. Maka umat Islam menjadi kuat dari segi iman dan ilmu. Dan surat At-Taubah, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama sholata wa ata zakata wa lam yakhsha ilallah fa'asha'u ilallah fa'asha'u ulaika ilallah fa'asya ulaika an yahkumu minal muhtadin, yang artinya sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir serta tetap menegakkan sholat, menunaikan zakat dan tidak takut kecuali hanya Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang yang mendapat petunjuk. Surat At-Taubah ayat 18. Dan wallahu a'lam bishawab. Syukran untuk teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan materi yang kami sampaikan. Mohon dibuka maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Ya, baik. Nah, ini udah kita dengarkan beberapa penjelasan terkait tentang masjid ya. Jadi jangan dilihat masjid ini hanya sebagai sebuah bangunan saja, tetapi kita lihat dari kacamata ataupun dari perspektif diri kita, gitu. Fungsinya bagaimana untuk diri kita, kemudian pengaruhnya di masyarakat bagaimana. Kemudian kalian teman-teman bisa juga tanyakan kepada para pemateri, mungkin ada permasalahan yang di daerah kalian ataupun di tempat kalian terkait tentang masjid yang dekat dengan rumah kalian, gitu. Misalkan contohnya masjidnya sepi, masjidnya ini sekarang kayak kuburan, nggak ada kehidupan, bahkan orang yang azan aja nggak ada. Nah ini masalahnya bagaimana, kok bisa terjadi, itu salah satunya kan. Kemudian Pak, ini masjidnya di situ ada kuburan Pak.
Kemudian banyak orang yang kadang setelah sholat ini ke kuburan tersebut, udah gitu melakukan hal-hal yang kayaknya sepertinya tidak dianjurkan dalam syariat Islam. Nah, ini bagaimana kita menyikapinya, kan gitu. Kemudian ada orang juga sholat yang sekarang masa pandemi ini masih dirapatkan softnya, itu bagaimana Pak? Nah, nanti akan terbuka. Jadi lihat sisinya, lihat sisi dari segala sisi ya, jangan hanya dari bangunannya saja. Tadi saya sudah pancing itu sebetulnya ada masjid yang dibangun atas dasar takwa, kemudian ada masjid juga yang dimaksud dibangun atas dasar diror. Nah, saya sedikit menjelaskan tentang masjid takwa dan masjid diror itu apa maksudnya, kan gitu. Nah, masjid takwa itu selain dari komponen dan lain sebagainya ya. Jadi masjid takwa itu adalah dilihat dari surat ataupun di Al-Qur'an ya, dari ayat Al-Qur'an, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yawmin an taquma fihi rijalun yuhibbuna ay yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Jadi di sini adalah artinya bahwasanya sesungguhnya masjid itu didirikan atas dasar takwa gitu. Min awwali yawmin an taquma fihi, dari awal waktu ataupun dari awal hari kalian berdiri di dalamnya ataupun kalian memulai hari kalian di dalamnya, yaitu dengan sholat subuh maksudnya. Dengan sholat subuh kita ke masjid kan gitu. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Di dalam masjid itu terdapat banyak orang yang sedang mensucikan ataupun yang sedang mensucikan diri, ataupun orang yang mensucikan diri secara spiritual ya, bukan hanya wudhu saja kan gitu. Allahu yuhibbul mutahhirin. Dan Allah mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Ini adalah arti bahwasanya masjid ini adalah yang didirikan atas dasar takwa tadi. Nah kemudian masjid yang didirikan atas dasar takwa ini adalah maksud dari ayat tadi adalah Masjid Quba. Nah, Masjid Quba ini didirikan pertama kali oleh Rasulullah SAW ketika awal hijrah dari Mekah ke Madinah. Karena tidak ada tempat untuk beribadah, maka Rasulullah mendirikan sebuah masjid bersama para sahabat di daerah Quba. Quba ini sebelum masuk ke Madinah. Saya sudah pernah ke Masjid Quba itu, dan bagus sekali masjidnya sekarang, warna putih. Jadi sejak hari pertama adalah lebih, nah tadi ya yang saya jelaskan itu, dan Allah mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Gitu. Jadi apakah orang-orang yang mendirikan masjidnya di atas dasar takwa kepada Allah dan keridhaannya itu yang baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunannya itu jatuh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka jahanam. Jadi ini ayat dari surat At-Taubah ayat 108 sampai dengan ayat 110. Jadi maksudnya masjid semestinya menjadi cerminan. Gitu. Cerminan apa? Cerminan kesolehan pribadi ataupun maupun sosial. Gitu ya. Jadi ketika kita melihat sebuah perkampungan ataupun sebuah tempat lah, kompleks lah, ketika kita lihat masjidnya kosong, gitu kan, ketika kita lihat masjidnya sepi, kita lihat bahwasanya masjidnya nggak diramaikan dengan suara anak-anak kecil yang pada sholat di situ, ataupun tidak ada yang namanya acara PHBI yang digelar di situ, peringatan Hari Besar Islam. Nah, itu mencerminkan bahwasanya keadaan sosial yang di situ ataupun kepedulian masyarakat yang ada di situ minim terhadap kesemarakan ataupun kemakmuran masjid tadi, gitu. Jadi Masjid Quba yang didirikan oleh Rasulullah adalah masjid yang pertama. Masjid yang pertama didirikan bukan Masjid Nabawi, ya, bukan Masjid Nabawi, tetapi Masjid apa? Masjid Quba. Masjid Quba. Kenapa disebut Quba? Karena daerahnya disebut daerah Quba. Nah, Masjid Madinah yang dibangun oleh Rasulullah yang dibangun atas dasar takwa. Hal demikianlah, ini saya sambil baca sambil menerangkan ya. Hal demikianlah yang melahirkan peradaban Islam yang madani. Tidak mudah terpecah belah hanya karena perbedaan paham oleh kepentingan golongan dan individu. Jadi ketika sudah masuk masjid, sudah melepas namanya urusan pribadi kita. Ketika kita menemukan sebuah masalah dulu ketika zaman Rasulullah, maka dipecahkan di masjid. Jadi masjid itu tempat musyawarah, masjid itu tempat menyusun siasat, masjid itu tempat menyusun strategi perang, membagikan sedekah, membagikan yang namanya infak dan lain sebagainya, bahkan menjadikan tempat tinggal. Maka nanti mungkin ada pertanyaan apa hukum tidur di masjid, kemudian juga apa bagaimana.
Kita nanti akan lihat video, saya akan tampilkan video keadaan Masjid Nabawi ketika di zaman Rasulullah. Bagaimana sih kita bandingkan dengan masjid yang sekarang ini? Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersilahkan orang-orang yang dia tunawisma, orang yang tidak memiliki rumah, disebut di zaman Rasulullah ataupun disebut sebagai ahlus suffah. Ahlus suffah ini adalah orang-orang yang tidak memiliki tempat tinggal. Kemudian mereka sebatang kara dan fakir miskin. Jadi mereka ditempatkan di belakang, di soft paling belakang, di tembok belakang masjid. Gitu. Jadi satu persegi yang dibangun tembok tanpa atap itu mungkin sekitar 7-8 baris, ada yang namanya atap pelepah kurmanya. Kemudian ketika kita menghadap ke mihrabnya, maka sebelah kiri di tembok kiri, tembok paling kiri itu adalah pintu rumah Rasulullah SAW. Saking tidak besarnya itu masjid, ya. Saking tidak besarnya itu masjid. Rumah Rasulullah jadi berdampingan ataupun berhimpitan, nempel langsung dengan Masjid Nabawi, gitu. Nah, ketika yang namanya orang-orang itu tidak memiliki tempat, maka mereka ditempatkan di Masjid Nabawi, masih di dalam bagian Masjid Nabawi juga. Nanti kalian akan melihat, gitu. Jadi Rasulullah tempatkan di situ. Maka mereka tidur di situ, istirahat di situ, sholat di situ. Oleh karenanya Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya hukum tidur di masjid ini dibolehkan, tidak diharamkan. Itu tidak diharamkan. Karena apa? Karena Rasulullah membolehkan orang-orang yang tunawisma ketika itu untuk menempati Masjid Nabawi sebagai tempat peristirahatan. Asal jangan membuat yang namanya kegaduhan ataupun kotor di situ. Waktunya sholat kan mereka sholat. Nah sekarang ini kan orang-orang yang tunawisma apa segala macam itu sudah beda lagi kondisinya. Sudah tidak bisa disamakan dengan zaman Nabi. Sekarang ada dinas sosial, sekarang ada yang namanya organisasi yang dia memang bertanggung jawab ataupun memiliki terobosan untuk membantu orang-orang yang tunawisma kan gitu. Jadi sekarang memang tidak banyak orang yang melarang untuk tidur di masjid. Karena kenapa? Ya banyak mudaratnya kan gitu. Kalau misalkan dia ngiler jatuh ilernya ke sejadah kan itu menjadi najis. Kan gitu ya. Kemudian kalau Imam Hanafi itu memakruhkan yang namanya tidur di masjid. Kemudian kalau Imam Maliki, ya Imam Maliki itu membolehkan, ya membolehkan. Kalau Imam Syafi'i tidak mengharamkan gitu. Kemudian nanti makan di masjid bagaimana hukumnya, iktikaf juga bagaimana hukumnya itu kita lihat nanti. Kita lihat dengan perspektif yang ada dari teman-teman sekalian dan kasus-kasus yang ada ini coba nanti diflorkan silakan. Nah, kemudian yang kedua, jenis masjid kedua ini adalah masjid diror. Ya. Tadi belum dijelaskan kan ya, Aldi, ya. Belum dijelaskan ya masjid diror ini sama Wendy sama Tegar ya. Nah, masjid diror ini apa sih, Pak? Masjid diror ini adalah masjid dari katanya aja doror, diror. Doror itu bahaya artinya. Ya. Suratnya adalah At-Taubah ayat 107, dan di antara orang-orang munafik itu ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudaratan pada orang-orang mukmin, untuk kekafiran dan untuk memecah belah antara orang-orang mukmin serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka sesungguhnya bersumpah, kami tidak menghendaki selain kebaikan, dan Allah menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka adalah pendusta dalam sumpahnya. Janganlah kamu bersembahyang dalam masjid itu selama-lamanya. Jadi ada sebuah masjid yang dia itu berkamuflase. Itu pulpen dari mana, Mu? Jadi masjidnya itu sebagai kamuflase. Memang didirikan sebuah masjid dan dilaksanakan sholat di dalamnya. Tetapi di dalamnya adalah mengatur ataupun membentuk siasat untuk menghancurkan Islam dari dalam. Di antaranya strategi dan tipu daya agar umat Islam pecah, ya. Jadi pecah belah dari dalam gitu. Ya, ini masjid tandingan tadi gitu. Awalnya ini adalah diprakarsai oleh Abu Amir Ar-Rahib. Nah, Abu Amir Ar-Rahib dan didukung oleh orang-orang munafik lainnya. Siapa sih Pak orang munafik itu? Orang-orang munafik adalah orang-orang yang masuk Islam setengah-setengah ketika zaman Nabi. Jadi mereka masuk Islamnya ya sudah ngikut keluarganya ataupun bukan karena dasar keimanan yang asli, yang hakiki gitu. Ketika ikut ya udah ikut sama keluarganya gitu.
Tapi ketika Rasulullah meninggal, wah, Rasulnya mati katanya kan. Rasulnya mati, berarti agamanya juga udah selesai dong. Banyak orang yang beranggapan seperti itu. Akhirnya karena mereka ikut-ikutan, ya ikut arus juga. Banyak dari keluarga-keluarga mereka yang murtad lagi kembali ke agamanya masing-masing. Yang tadinya nyembah berhala, yang tadinya api, nyembah api, yang tadinya menyembah bebatuan menjadi bebatuan, menyembah bebatuan lagi, ya kan? Nah, orang-orang yang munafik ini mereka bersumpah bahwa mereka membangun masjid dengan tujuan kebaikan. Seperti menampung orang-orang lemah, orang-orang yang sakit, orang-orang yang kehujanan pada malam hari, belas kasihan kepada kaum muslim, dan mempermudah sholat berjamaah bagi warga yang lemah dan yang tidak mampu, serta dapat digunakan untuk saat turun hujan. Nah, sumpah-sumpah itu mereka lontarkan kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah mempercayai mereka. Jadi Rasulullah sempat hadir ke dalam masjid itu. Makanya ayat tadi turun, ayat surat At-Taubah ayat 107. Ya kan? Rasulullah sempat mempercayai mereka. Dan beliau mau sholat bersama mereka di masjid itu. Di dalamnya. Sebagai dukungan bagi kaum muslimin lainnya. Nah, barulah sehingga nantinya mereka bisa beralasan dengan sholatnya beliau di masjid itu, berarti pengakuan dan dukungan Rasulullah merestui pembangunan masjid tersebut. Nah, tapi mereka membatalkan sumpah-sumpah mereka ketika yang namanya siasat itu sudah matang dan dijadikan sebagai bom waktu kepada umat muslim ketika itu. Ya, jadi hal-hal yang terjadi ini adalah nyata terjadi, makanya turun surat At-Taubah ayat 107 itu untuk menyikapi yang namanya Masjid Diror ini. Nah, sekarang yang namanya Masjid Diror ini sudah berubah. Sudah bukan Masjid Diror lagi. Tapi apa? Instagram Diror, Facebook Diror, ya kan, YouTube Diror. Sudah berubah, bergeser dia. Jadi kita dilalaikan. Dilalaikan dengan apa? Dilalaikan dengan yang namanya jet-jet dan dilalaikan dengan yang namanya media sosial. Ketika sudah mendengar suara azan, kita masih disibukkan dengan YouTube kita. Bentar lagi nih, lagi ngupload video kan. Nah, ketika yang namanya sudah azan juga, kita lagi buat status Instagram, kemudian belum selesai statusnya, kalau kepotong sholat nanti mati idenya, akhirnya dikorbankan sholat berjamaahnya kan gitu. Jadi ataupun sedang game, ya kan, dan lain sebagainya, kelalaian duniawi gitu. Inilah yang sudah bergeser gitu. Jadi dari Masjid Diror sudah bergeser kepada media sosial Diror tadi gitu. Ya. Maka ini sama-sama kita sikapi bersama, kita bercermin dengan 2, 3 sampai 4 cermin. Apakah kita sudah baik sholatnya? Apakah sholat kita sudah bagus? Apakah sholat kita sudah layak untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena seperti ini, kita sebagai umat muslim, yang namanya amal kebaikan kita itu belum tentu dicatat dan belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tuh. Harus dicatat nih dan harus dipahami. Amalan kita itu ada yang berkualitas, ada yang kualitasnya medium, ada yang standar kan gitu, ada yang bawah, ada yang tinggi kan gitu. Nah, ini kualitas ibadah kita ini tentunya tidak sama di suatu waktu gitu kan. Yang berkualitas maka insya Allah Allah akan terima. Tapi yang tidak berkualitas ini lebih banyak atau lebih sedikit gitu. Sedangkan yang namanya amal buruk kita itu sudah pasti dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh para malaikat-malaikatnya. Nah, ini harus kita ketahui. Harus kita terus-terus bermuhasabah, ya Allah, amalan baik saya ini kira-kira sudah dicatat belum ya? Sholat saya, zikir saya, sholawat saya, kan gitu. Nah, kemudian tadi hal yang terpenting lainnya juga, yaitu adalah bahwasanya masjid sekarang ini diterjang yang namanya pandemi. Nah, bagaimana cara kita untuk menghidupkan kembali? Dengan cara apa? Dengan upaya apa? Kebetulan saya juga di sini sebagai pengurus kemakmuran masjid juga di bagian sekretaris. Nanti kita bisa obrolkan gitu ya. Oke, sekarang kita masuk kepada termin pertanyaan. Maka silakan moderator di handle untuk sirkulasi pertanyaan dan jawaban yang akan kita mulai dalam diskusi ini. Oke, silakan. Baik, teman-teman rekan seperkuliahan, boleh mengajukan pertanyaan. Sesi pertanyaan kami buka.
boleh taruh di kolom chat dan bicara langsung juga boleh. Baik, kalau tidak ada, mungkin saya akan jawab dulu pertanyaan dari Mas Doni. Saya akan jawab pertanyaan dari Mas Doni yang pertanyaannya, jika dalam satu dusun terdapat satu masjid besar dan musola, tapi keduanya digunakan Jumat, namun di musola gak ada 40 orang, bagaimana hukumnya? Mungkin kalau menurut saya hukumnya itu sah-sah aja, karena kalau 40 orang itu pendapat kuat dalam mazhab Syafi'i, kalau nggak salah ya Mas Doni. Karena menurut pendapat lain, ada juga yang berpendapat cukup dilakukan 12 orang, terus ada versi lain juga mencukupkan 4 orang. Sebagaimana dikutip Syekh Abu Bakar bin Syitha mengatakan, berkata Syekh Al-Jamal Al-Habsyi, bila orang awam mengetahui di dalam hatinya bertaklid kepada ulama dari ashab Syafi'i yang mencukupkan pelaksanaan Jumat dengan 4 atau 12 orang, maka hal tersebut tidak masalah karena tidak ada kesulitan dalam hal tersebut. Ini kutipan dari Syekh Abu Bakar bin Syahta, Jam'u al-Risalatain halaman 18. Karena yang tidak termasuk Jumat, yang mengesahkan Jumat tidak itu orang yang tidak bermukmin di daerah pelaksanaan Jumat, terus musyafir dan perempuan meskipun mereka sah melakukan Jumat. Mungkin Mas Doni ini bisa dijawab sama saya, itu sah-sah saja. Mungkin penjelasannya dari Pak Akbar nanti. Terima kasih. Mungkin teman-teman yang lain mau bertanya lagi. Atau jawaban dari kita boleh ditambahkan sama rekan-rekan sekalian. Ayo, mana yang lain ini? Jangan sampai sepi nih. Ini jangan-jangan ditinggal ini. Para pemateri ditinggal ini. Nanti saya sidak ya, satu persatu ya. Monggo yang mau menambahkan, yang mau bertanya lagi, silakan. Kalau dalam pandangan saya sedikit menyela ya, ataupun sedikit menyinggung yang tadi. Jadi tadi kata Wendy sah berarti yang di musola itu sah berarti ya. Menurut, dibuka dong mikrofonnya. Sah, Pak, insya Allah. Kalau sah dan itu menurut pandangan siapa tadi? karena ada Tadi pandangan berbagai siapa tadi? saat itu, kalau yang 40 itu dari mazhab Syafi'i, Pak. Tapi ada kutipan dari bisa 4 atau 12 Kutipan apa? orang juga.
Oh ya. Ya, memang gitu dia. Setiap mazhab ini ada ketentuannya kan gitu. Kalau mazhab Syafi'i mengharuskan 4 di dalam kampung tersebut yang memang dia ahli dari, maksudnya ahli di sini ahlul qaryah. Ahlul qaryah itu adalah dia asli memang orang situ. Jadi statusnya bukan musafir lagi, tapi sudah mukim. Orang yang mukim ini artinya orang yang bertempat tinggal di situ. Misalkan Aldi dari Cirebon, contoh. Kemudian dia udah di Tangerang di apa namanya, Gading Serpong lah katakan. Gading Serpong dia udah tinggal setahun dan memang menetap di situ gitu. Jadi udah jadi orang mukim di situ. Dia udah bukan musafir lagi. Sudah menjadi orang mukim dan dia sudah sudah dilat di situ. Dan kalau masuk ke dalam 40 orang itu maka sah gitu. Yang penting ini 40 orang ini bukan batas, bukan maksudnya adalah bukan dari segala macam orang datang ya, termasuk musafir bukan, tapi orang yang memang tinggal di situ minimal 40 orang. Gitu. Kebanyakan sekarang ini kenapa musala kok bisa dijadikan sebagai sholat Jumat di situ? Tergantung kesepakatan antara masyarakat, RT, lurah mungkin juga, dan juga orang-orang yang ada di situ. Mungkin pertimbangan pertama ke masjid yang lebih besar lagi jaraknya jauh, gitu kan. Kemudian ketika dihitung di situ ada 40 orang lebih kakak ataupun kepala keluarga yang memang biasa sholat di situ ketika memang full sholat di situ. Nah, maka disepakati, oke, musolanya digunakan untuk sholat Jumat. Kalau memang digunakan nanti ada prosedurnya, dia harus membuat laporan kepada KUA kalau nggak salah. Harus membuat laporan kepada kantor urusan agama setempat untuk mendaftarkan musola tersebut mungkin diubah menjadi masjid walaupun bentuknya kecil gitu. Yang jelas musolanya ini bisa menampung 40 orang dan memang ketika namanya sholat itu minimal 40 orang dan orang situ. Itu Imam Syafi'i kebetulan menggunakan yang namanya mazhab Imam Syafi'i. Gitu. Uniknya memang di Indonesia ini musola banyak gitu. Dan banyak musola yang dia langsung banyak musola ini yang upgrade menjadi masjid gitu ya. Banyak yang dia upgrade menjadi masjid karena tuntutan para jamaah yang ada di situ. Gitu. Kemudian apa lagi? Ada pertanyaan lagi tadi? Boleh tanya lagi? Silakan ke kelompok 9. Konfirmnya. Iya. Oh. Iya. Oh. Tes. Masuk mboten nggih? Boten. Mas, untuk apa namanya masjid, jika di dalam masjid atau di area masjid itu ada makam, entah itu makam leluhur atau makam salah satu yang punya tanah wakaf, itu boleh enggak? Nah, kalau di tempat saya itu memang tertutup tembok, jadi enggak lihat langsung, jadi ada batasnya. Nah, menurut jenengan atau Mas Fendi sama Mas Aldi, itu hukumnya bagaimana, ada makam di pas barat masjid atau depannya imam seperti itu? Horor, Pak. Mas Aldi, boleh bertanya, Mas? Ya, boleh. Sekarang ya, Mas? Yo, Saya kan pernah lagi main kan di Masjid Agung, lagi sholat. Nah, di teras masjid itu ada orang berjualan. Nah,
apakah berjualan di teras masjid itu diperbolehkan apa tidak diperbolehkan tapi orang melanggar gitu. Baik, sementara soalnya kami tampung dulu ya. Oke, terima kasih Mas. Ya, sama-sama. Ayo jangan biarkan kelasnya sepi. Ayo. Mungkin saya akan jawab pertanyaan dari Mas Doni lagi nih. Mas Doni doyan bertanya nih, mantap. Mas Doni, pertanyaan itu jika di dalam masjid itu ada makam, gimana hukum salatnya gitu Mas Doni? Tadi bukan dalam masjid deh ya. Di depan mihrab ya kalau nggak salah ya. Di luar apa di luarnya, Pak? Di halaman gimana Pak Doni? Lagi buat teh hangat kayaknya. Kalau tadi sedengar saya di halaman luar, tapi kan di halaman luar biasanya di mihrabnya, depan mihrab itu kan, tahu mihrab kan kalian ya, tahu mihrab tempat imam itu. Nah di luarnya itu makamnya, nggak mungkin juga makam itu ada di dalam masjid kan, kecuali Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu ada di dalam apa Masjid Nabawi? Makam Rasulullah itu ada di dalam Masjid Nabawi. Karena Masjid Nabawi membesar terus kan, meluas terus. Akhirnya makam Rasulullah pun berada di dalamnya sekarang. Kalau dulu di luar. Nah, maksud Pak Doni tadi di pekarangan ya, pekarangannya itu masih di dalam pagar masjid. Iya. Suaranya nggak jelas Pak Doni. Gunungan Pak, susah sinyal gitu. Ya langsung dijawab aja. Baik, saya akan menjawab Mas Doni karena Sebentar Wendy. Ini Tegar udah jawab belum? Mas Tegar.
Mas Aldi, apa mau jawab pertanyaan yang lain tadi ya? Ya, saya jawab Dibagi-bagi. pertanyaan. Dibagi-bagi ya, jangan Mas Wendy-nya aja, kasihan dia. Iya, Pak. Nanti kenyang sendiri dia. Baik, Mas Fajar, saya akan menjawab pertanyaan Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsmaimin mengatakan, menjual, membeli, menyewakan, dan menaruhkan sewaan semuanya haram dilakukan di masjid. Karena ini menafikan tujuan masjid yang untuk dibangun. Maka dari penjelasan jual beli di sekitar masjid seperti kayak promosi, nawarin barang atau jual beli gitu, jajanan segala macamnya, dan misalnya itu dilarang, terlarang. Bisa dimengerti Mas Fajar Kurniadi? Mohon maaf apabila ada Kalau kekurangannya. ada sales masuk di area masjid cuma Ya. menawarkan barang, terus dia pergi lagi, apakah itu juga tidak diperbolehkan? Sebenarnya kalau itu mah pendapat saya ya, tidak kayak hanya sebentar gitu. Walaupun hanya sebentar nggak boleh. Sebentar pun kayak boleh. Pendapat saya. Kalau Yang benar boleh apa enggak, Pak? kalau yang berdiam tempat berjangka waktu lama itu tidak boleh. Beda ya, Mas? Iya, beda. Kalau yang agak sebentar gitu waktunya boleh. Kalau agak. Jadi kayak mampir gitu boleh. Nah, mampir. Habis itu dia pergi lagi boleh. Iya. Beda ternyata. Oke, terima kasih Mas. Ya, Aldi. sama-sama. Sama-sama Mas Fajar Kurniadi. Terima kasih atas menanyakan soalnya. Mantap nih Mas Fajar. Selanjutnya saya akan menjawab dari pertanyaan Mas Doni, Pak. Dalam sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bumi seluruhnya adalah masjid kecuali kuburan dan kamar mandi." Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah.
Berdasarkan hadis di atas, para ulama berbeda pandangan dalam menyikapi bersatunya masjid dengan suatu kuburan. Ada yang mengatakan sholatnya menjadi tidak sah atau haram. Ada pula yang berpendapat sholatnya sah namun makruh hukumnya. Gimana Mas Doni? Ya Mas, terima kasih. Ini nanti bisa dibantu sama Pak Akbar jawabannya. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Tadi sudah terjawab semua tadi ya. Sudah terjawab semua tadi ya. Sudah, Oke, Pak. sudah Pak. Nah, ini saya ingin sedikit share gimana sih Masjid Nabawi itu ketika pertama didirikan. Bentar. Mudah-mudahan suaranya terdengar. Oh, kok lama ini? Belum muncul ya? Belum, Pak, belum. Si loading. Ya, ini dia. Jadi bentuknya itu jauh dari yang kalau kita lihat sekarang jauh dari kata layak lah. Perluasan pertama terhadap pembangunan Masjid Nabawi yang dilakukan pada saat Bentar. Nah, ini adalah gambaran ya Masjid Nabawi yang pertama. suaranya kedengeran nggak? Kedengeran. Kalau yang pakai headset pasti kedengeran. Pada saat itu kiblatnya belum ke sana, belum ke Mekah, tapi ke Baitul Maqdis. Ini lokasinya di Museum Dar El Madinah di kota Madinah. Tadi pemandu museumnya pakai bahasa Arab dan ada dari orang Indonesia yang mengartikan. Ini adalah tempat di mana tidak ada tempat yang untuk tempat Nabi berdiam atau bermalam. Hanya orang tersebut memberikan tanah, dibangunlah rumah yang terbuat dari pelepah kurma di mana agar Nabi bisa tinggal dan bermalam di situ. Pada tahun kedua inilah ya terjadi perpindahan kiblat dari Masjidil Haram ke dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Nah, ini adalah ya perluasan pertama terhadap pembangunan Masjid Nabawi yang dilakukan pada saat Nabi masih ada. Nah, ini ya. Ini kalian lihat di sini yang ditunjuk pakai laser ini rumah Rasulullah ini. Nah, tadi yang namanya mihrabnya itu kiblatnya ketika menuju ke shimal itu utara, yaitu ke Masjidil Aqsa ya di Palestina. Dulu kiblatnya mihrab tempat imam itu di sini. Kemudian fawallu wujuhakum syatral Masjidil Haram kata Allah kan. Maka sekarang palingkanlah wajah kalian ketika sholat menghadap ke Masjidil Haram. Maka dibaliklah dari utara ke selatan. Karena posisi Madinah, posisinya dari Mekah ada di utaranya, ataupun Madinah posisinya ada di utara kota Mekah, maka kiblatnya orang Madinah itu bukan ke barat. Nggak kayak kita, kiblatnya ke selatan.
gitu. Kiblatnya orang Mesir ke Tenggara gitu. Beda ya. Jadi nggak semua negara itu kiblatnya ke barat semuanya ya. Kemudian disinilah pindah ke sini ke ke selatan, jadi mihrabnya di sini. Mimbarnya Rasulullah ada di sini, kemudian rumah Rasulullah ada di sini. Kata Rasulullah, ma baina baiti wa mimbari, tempat di antara rumahku dan juga mimbarku, raudhatun min riyadil jinan. Ketika di surga nanti akan menjadi yang namanya taman surga. Maka yang sekarang raudhah itu adalah ketika di sini makam Rasulullah yang ada di Masjid Nabawi, kemudian di sini mimbarnya. Sekarang ini mimbar ini sudah tidak dipakai, tapi mimbarnya masih ada. Mimbarnya mihrab yang sekarang ini sudah maju ke depan. Sudah maju ke depan sekitar 5 meter. Nah, 5 meter. Jadi orang-orang sekarang ini berjalan ketika ingin berziarah ataupun ingin melambaikan tangan dan membaca sholawat ke makam Rasulullah, mereka lewat yang depan tembok ini di sini. Ini udah tidak ada semua bangunannya, sudah bagus sekarang Masjid Nabawi itu. Jadi Rasulullah rumahnya memang berdempetan. Di sini rumah Aisyah, di sini rumah Hafsah, kemudian di sini rumah istri yang lainnya. Kemudian yang tadi saya kasih tahu, ya. Nah ini adalah tempat Ahlus Sufah tadi. Ahlus Sufah itu orang-orang yang tunawisma tadi. Jadi mereka memang tidur di dalam masjid, tinggal dalam masjid. Itu orang-orang yang tidak memiliki tempat tinggal. Luar biasa Rasulullah dermawan dan memberikan tempat tinggal untuk mereka. Nah ini di setiap sisi-sisinya ada pintu ya. Ada pintu tempat untuk masuk para jamaah. Kita lanjutkan ya. Nanti ada perluasan-perluasan lainnya. Nah, ini adalah perluasan Masjid Nabawi pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini adalah rumah-rumah pada saat Nabi masih ada. سيدة سودة سيدة زينب بن خزيمة سيدة زينب بن خزيمة وسيدة زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. Ini adalah rumah-rumah istri Nabi nih, berderet tuh, nggak ada ngiring nggak? Empat-empatnya tuh, dideretin semua. سيدنا بكر الصديق جعفر Nah, ini adalah perluasan Masjid Nabawi pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Iya, tapi ini hanya sekedar untuk menguatkan bangunan, tidak memperluas, tapi untuk menguatkan bangunannya saja. Belum. سيدنا عمر بن الخطاب وسع المسجد وأزال أهل الصفة هذه المنطقة ما فيه فقراء في عهد سيدنا عمر. Nah, inilah terjadi perluasan Masjid Nabawi pada masa Umar bin Khattab. Ya, yang dimana orang-orang fakir Quraisy itu mewakafkan atau memberikan tanahnya itu untuk dibangun atau perluasan Masjid Nabawi. أغنى الصحابة سيدنا عثمان بن عفان حول المسجد من طين لحجر بالكعبة. Ini adalah ya sahabat yang paling kaya, yaitu Utsman bin Affan. Semua dibangun atas biaya dia. وسع وحول من طين Ya, لحجر. memperluas, ya kan? Dari tadinya hanya sekedar tanah dan debu dirubah menggunakan batu. الدولة الأموية بعد سيدنا عثمان بن عفان الوليد بن عبد الملك بنى أول معابد ودخل الغرف القبور داخل المسجد. هنا دخل الغرف داخل المسجid. Nah, ini adalah pertama kali ya pembangunan masjid yang sudah berbentuk benar-benar seperti masjid, yaitu pada masa Al-Walid ini zaman bin Abdul Malik. Umayyah ya, Bani Umayyah. Khilafah Bani Umayyah. Ya, Al-Walid bin Abdul Malik, dan disinilah ditempatkan makam atau kuburan Nabi yang berada di dalam Masjid Nabawi. من خلف الدولة العباسية زود الناس على المسجد هنا وكل مكان وضوء في وسط المسجid. Dan pada saat ya masa Al-Abbasi pertama kali itulah dibangun tempat wudhu yang berada di tengah-tengah masjid ketika itu. الدولة المملوكية المماليك هم اللي بنوا القبب الصغيرة بنوا قبة المحراب والقبة الخضراء اللي هي كلونها رصاصي. Nah, ini adalah ya pertama kali dibangun ya seperti kubah-kubah ya yang kita lihat nampak itu. Ini adalah dibangun sejak adanya sistem kerajaan di negara Arab Saudi ini. Dan yang nampak itu yang paling tinggi itu adalah yang berwarna hijau, yang dimana tempat kita tahu adalah Raudhah atau makam Nabi. الدولة العثمانية نفس القبة دهنتها باللون الرصاصي الأخضر لونها رصاصي فدهنت باللون الأخضر في عهد الدولة Ya. العثمانية. Dan pada masa Utsman tadinya kan menaranya itu atau kubahnya itu warnanya abu-abu.
dirubah menjadi hijau. Maksud penerjemah ini bukan Utsman bin Affan ya, tapi Ottoman Turki. Nah, dia salah menjelaskan ini. Daulah Utsmaniyah, Daulah Turki Ottoman. Ottoman itu diambil dari kata Utsmaniyah. Jadi Utsmaniyah ini muncul setelah Abbasiyah. Dirubah menjadi warna hijau. pada masa Sultan Abdul Majid Al-Awwal. بعدها دولة السعودية الملك عبد العزيز والملك سعود. بس اسمع في سؤال لماذا يتغير اللون إلى الأخضر؟ كانت القبة الآن الحديد لما يصدي يتحول إلى اللون الأصفر، لكن الرصاص لما يصدي يتحول اللون الأخضر. فحولوها كامل إلى اللون الأخضر لأن هي أساسها رصاص. صداء الحديد يخرج لون أصفر، لكن صداء الرصاص يخرج اللون الأخضر. Awalnya itu terbuat dari besi biasa. Jadi besi biasa itu kan kalau kelamaan karat akan berubah menjadi kuning katanya. Nah, diganti kepada menggunakan timah. في أشياء غير هم ما حددوا على شيء واحد. يعني اللي قال إنه النبي كان يحب اللون الأخضر، واللي يقول إنك نفسيا تشوف اللون الأخضر ترتاح نفسيا. Ada yang mengatakan warna yang paling disukai oleh Nabi adalah warna hijau. Ya, kila ada juga yang mengatakan warna hijau itu akan memberikan kejernihan atau kecerahan pada pandangan kita. الملك عبد العزيز والملك سعود وسعوا المسجد وغيروا الشكل الخارجي بالكامل. بهذا الحجم 300,000 مصلي كان يصلي بالمسجد. Malik Abdul Aziz dialah Malik Saud. Dialah yang pertama kali memperluas dan membangun Masjid Nabawi seperti ini. Pertama kali mereka melaksanakan sholat ya yang berjumlah 300.000 orang. Pertama kali sholat di dalam Masjid Nabawi telah dibangun dan direnovasi dengan sedemikian rupa. Ya. Nah, itulah tadi ya sekilas tentang bagaimana perkembangan Masjid Nabawi. Jadi jauh sekali memang perkembangannya, dan di zaman Rasul itu hanya dari pelepah kurma saja. Jadi atapnya itu hanya dari pelepah kurma saja. Bisa kita bayangkan bagaimana ketika musim dingin terjadi, angin bertiup kencang gitu kan. Kemudian ketika musim panas terjadi, atapnya hanya pelepah kurma saja. Dan itu adalah Rasulullah pemimpin peradaban dan pemimpin yang namanya umat Islam ketika itu. Tapi rumahnya kita lihat sendiri hanya seperti itu saja. Masya Allah, luar biasa. Kesederhanaan Rasulullah. Jadi bukan hanya sebatas ujung lidah saja kesederhanaan Rasulullah, tetapi memang betul kehidupannya ya seperti itu. Gitu. Oke, silakan ada pertanyaan lagi terkait tentang tema kita ataupun dari video tadi. Silakan. Jadi zaman dulu pas pertama bangunan itu tidak beralaskan ya Pak, sholatnya beralaskan pasir saja. Ya, hanya beralaskan tanah yang dikeraskan gitu ya. Jadi tanah dari kan zaman Rasulullah itu kan beda tekstur tanahnya sama kita gitu. Kita tanah liat, kalau di sana itu ya pasir, bebatuan, adapun tanah juga mungkin tanah yang tidak sesubur di tanah kita gitu ya. Nah, itu dicampur dengan air, kemudian dicampur dengan bahan yang agak sedikit bisa menguatkan gitu. Kemudian alasnya ya sudah diratakan, dikeraskan. Saya juga tidak tahu bagaimana tekniknya ketika itu para sahabat, baru kemudian dilapisi karpet yang sederhana. Ketika sudah selesai sholat, digulung lagi karpetnya gitu. Makanya ketika hujan deras ataupun ketika hujan, ya persekitaran Masjid Nabawi ya becek gitu. Becek. Makanya ada istilah shollu fi buyutikum, sholatlah kalian di rumah kalian. Azannya diubah menjadi shollu fi buyutikum gitu. Ada tambahan redaksi shollu fi buyutikum. Karena kenapa? Karena ketika itu Masjid Nabawi ataupun tempat sholat umat muslim ketika itu tidak kondusif, tidak bisa digunakan untuk sholat berjamaah gitu. Karena memang belum ada atapnya hanya sekedar di soft pertama sampai soft sekian saja gitu, tidak full tertutup dengan yang namanya atap gitu. Keadaannya jadi seperti itu.
Bahkan ada seorang raja ya, raja dari Persia ketika itu datang kepada Umar bin Khattab. Kemudian bertanya dia ke salah satu penduduk, Innani sa'alki bi Umar bin Al-Khattab, wa aina al-khalifah, aina amirul mu'minin, katanya. Di mana amirul mu'minin? Sesungguhnya saya ingin bertemu dengannya. Akhirnya diantarlah si raja tersebut, raja Persia tersebut, raja yang kerajaannya sudah ditaklukkan oleh orang Islam ketika itu. Jadi Persia itu sudah ditaklukkan oleh kaum muslimin ketika itu, kemudian rajanya menyerah kan, kemudian dia datanglah ke Madinah. Ketika datang dia bertemu dengan Umar, Umar sedang selonjoran, sedang tidur apa ya, tidur santai gitu, menyelonjorkan tangannya, miring gitu. Kaget dia, mana yang Umar katanya. Kemudian ditunjuk sama sahabat tadi, sama salah satu sahabat Nabi, itulah Umar yang sedang tidur itu katanya. Kemudian kagetlah si raja tersebut. Kamu yang benar saja, itu Umar, itu Amirul Mukminin, itu pemimpinnya orang-orang mukmin. Masya Allah, luar biasa. Tanpa pengawal, tidak ada yang menjaga, tidak ada yang namanya prajurit yang ada di dekatnya untuk mengawal dia tidur. Ya udah tidur seperti biasa saja, seperti rakyat jelata biasa. Itulah dia ketika itu, kalau nggak salah riwayatnya masuk Islam gitu, karena melihat Umar itu tanpa pengawal, yang dia bergetar itu, ini seorang pemimpin, seorang raja lah ibaratnya gitu. Itu tidur ya beralaskan karpet saja, itu di masjid yang atapnya hanya pelepah kurma, luar biasa. Nah, si raja ini dia memiliki yang namanya pelayan setia, gitu. Pelayan setianya inilah yang nanti akan membunuh Umar bin Khattab dari belakang ketika sholat, gitu. Namanya Abu Lu'lu. Ya, Abu Lu'lu inilah dia pelayan setia dari Raja Persia tadi, dan dia menjadi orang munafik, maksudnya dia pura-pura masuk Islam untuk menghancurkan Islam dari dalam, dan momentumnya ketika sholat berjamaah dia mengambil shaf paling pertama, menusuk Umar bin Khattab ketika sholat. Itulah salah satu sebab, itu sebab yang menjadikan Umar bin Khattab itu meninggal karena tusukan pedang tadi, tusukan belati tadi. Gitu. Monggo yang lain, silakan.
Ayo gimana? Kalau sudah kita tutup. Kalau sudah sepi, silakan pemateri dari kelompok 9 ditutup. Saya perwakilan dari kelompok 9 mengucapkan banyak terima kasih untuk rekan-rekan sekalian yang sudah bertanya dan mengikuti ini. Kami tutup dengan kata alhamdulillah. Terima kasih untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya tadi ada yang bertanya kalau nggak salah tentang masjid yang dijadikan sebagai kubur itu ya. Maksudnya bagaimana hukum sholat kita ketika sholat kemudian di masjid itu ada kubur. Nah ini apa namanya, kembali lagi kepada mazhab ya. Mazhab itu berbeda-beda juga. Tapi memang Rasulullah itu melarang kita untuk sholat di kuburan. Nah ini yang dilarang ini sholat di kuburan. Nah Pak itu Masjid Nabawi gimana Pak? Masjid Nabawi itu kan dalamnya kuburan Rasulullah sama Umar bin Khattab sama Abu Bakar As-Siddiq. Terus gimana sholat kita? Masjid Nabawi itu pertama yang didirikan masjid berhubungan sehubungan yang namanya makam Rasulullah itu di luar masjid ketika itu kemudian Masjid Nabawi meluas, akhirnya yang namanya kuburan Rasulullah itu menjadi di dalam masjid gitu. Nah, kita harus lihat dulu bahwasanya ulama ini banyak yang berpendapat beda-beda gitu ya. Nah, jadi yang tidak dibolehkan ini membangun masjid di atas kuburan, itu yang nggak boleh. Jadi misalkan ada orang yang dia itu ketokohannya ataupun wali lah segala macam, kemudian akhirnya karena banyak yang berziarah di situ, akhirnya dibangunkan masjid di dekat kuburannya, ataupun dibangun masjid yang mana bergabung di dalamnya itu kuburan juga, itu nggak boleh seperti itu. Siapapun dia, itu yang tidak boleh. Kemudian menjadikan kubur sebagai tempat untuk sholat, di mana kuburan yang dimaksud yaitu adalah menjadikan tujuan ibadah. Nah, jadi tujuannya karena memang ingin ibadah ataupun ingin memohon, takutnya membuka ruang seperti itu gitu loh. Ruang apa maksudnya? Ruang banyak orang yang terjerumus kepada kesyirikan. Namun jika seseorang sholat di sisi kubur dan tidak menjadikan kubur sebagai maksud tujuan, maka ini tetap bermakna menjadikan kubur sebagai masjid dengan makna umum gitu. Jadi bagaimana sah nggak sholat kita ketika sholat yang mana di situ ada kuburan? Maksud kuburannya di luar dari bangunan masjid itu. Nah, di sini berpendapat bahwasanya ada Syafi'i, kemudian ada Maliki, ya, ada juga yang namanya dari Hanafi. Nah, kalau dari Imam Syafi'i ini tidak membolehkan. Nah, ini tidak membolehkan. Ataupun kita lihat di sini jumhur ulama berpendapat makruh sholat yang di masjid ada kubur. Itu pendapat dari Hanafiyah dan Syafi'iyah. Juga merupakan salah satu pendapat dari Imam Ahmad dan salah satu pendapat Imam Malik. Kalau Malikiyah ini apa bedanya Malikiyah sama Imam Malik, Pak? Kalau Imam Malik itu adalah orangnya yang pelopori madhabnya. Kalau Malikiyah ulama-ulama yang mengikuti Imam Malik. Syafi'iyah berarti ulama-ulama yang mengikuti Imam Syafi'i. Adapun ulama Malikiyah berpendapat boleh tanpa ada penilaian makruh gitu ya. Jadi kita pilih lah. Kalau saya lihat sekarang jarang sih masjid yang di dalamnya masih di dalam pekarangannya ada kuburan, maka silakan teman-teman bisa menimbang dan memilih nyaman nggak kira-kira sholat di masjid yang seperti itu gitu. Maka ini nanti bisa dijadikan sebagai pertimbangan gitu. Yang jelas Rasulullah mengharamkan untuk sholat di samping kuburan ataupun di dekat kuburan gitu. Apalagi sholat menghadap ke kuburan itu tidak dibolehkan. Nanti jadi bisa dinilai dan dipertimbangkan nanti. Baik, rekan-rekan semuanya, kita tutup kelas kita ya pada malam hari ini dengan bersama baca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Oke, karena sudah tidak ada yang bertanya lagi dan kita sudah cukupkan. Jangan lupa minggu depan kelompok 10 untuk siap-siap ya. Kemudian setelah kelompok 10 insya Allah nanti akan saya berikan materi juga, materi terakhir tentang pendidikan agama Islam. Syukran, wabillahi taufiq wal hidayah, la'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, Pak. Makasih, Pak.